Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kalau terang sing gayane kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa candalem untuk pembantu. Kuasa ngunci. Oh iya maksudnya. Ngono ku ulama ku mikir. Mungkin ulama daerah tau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane jopah pokok. Ora jelas pakai tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka, alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Juga terusannya ayat itu layak alamu. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan tekom do pejabat, itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Pakai jualan. Ya urut ini bakas tahu, bukan bakas terusannya ayat layak alamu Illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknane ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe goblok. Goblok banget. Lah kene ya darane kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mok goblok banget. Kono darani kene kafir. Jadi iki setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh Goblok. Ya akhirnya tujuannya enggak berarti wong tujuannya wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran iki semua. Ndak beda loh ya. Misalnya gini ya kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya latahtahunnal qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir hawa goblok itu serati mau nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata.
Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap baik gue seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini wae seneng. Sedekah Rasulullah. Boleh tenan. Biasa wae dadi. Kalau kan ada kitab Asrotis Alamat Kiamat. Ini sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan ini sapa? Ya kowe Quran dimaterikan. Terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh penting penampilan. Ini zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah sedekah Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Sing karuan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah sing perlu tantangan. Apa murid gampang gak modal. Iya, kowe murid wis iki kok obat jenggot bar ya. Kalau hafal Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Oh, paling orisinil loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah kebo Mas. Nggih, kebo. Ada sapi kebo. Gelar sudah angel. Urunan deh. Kan itu. Paling pidato piro ha? Ketemu kebo. Paling doa magung piro? Sowe nak kiai cilik ini sowe. Kebo 20 juta nak kiai cilik mambung iki. So. Padahal mau yang untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetap kuat tuh. Wong keramat tuh pidato cepet deh. Ketemu wong keramat lah. Sowan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas layak alamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha Rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya umati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk usul persona. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma ahya. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Pada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu tahu doa ini ngaji nopo? Bismika Allahumma ahya. Nah ini kan mau ngaji Pak, nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sesungguhnya. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kira usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa, rasa tersinggung biasa.
Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to. Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Kenapa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diidharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali manir tauto mirus. Misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini, lah nararo terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pasti jatuh pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingertikan. Malaikat Mikael iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian salaf itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga ya yudkhulun bukan yudkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas lah ya alamu ha'ilah. Jadi terus orang ora iso ngono. Wong mana sing surat jin mau, kowe ora iso. Ya eling-eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar ya, paling masyhur. Nah, kira roh sangi gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iki ora. Wis disangoni jadi disebut wabil khusus ya. Wabil fadilah. Padahal ana sing keterusan wabil fadilah wal karomah. Wal musibah bohong. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarane bodoh. Ujare Kanjeng Nabi, ben aramela perang aku tak berangkat di la akhrujan walau waqti. Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggal ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedange gede. Terus ra masuk akal. Wong sitok itu lucu. Wes lucu tenan. Kowe perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh enggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi begrem. Malah ana santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi grem.
Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya bergremeng. Sayangnya Nabi. Orang Nabi ini tak biang. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya cek. Cek. Nah disebut wa'id ya'idukumullah terus ini kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Ora seneng banget. Gremeng lho gremeng. Lah mbok terjemah ra seneng sangat ekstremen sing jelas iku gremeng. Yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyan terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak wae wong saiki berjuang upaan ndi saiki jenenge berjuang itu mati. Saiki sangu kurang gremeng. Wah iku sera lam yajid arfal jannah ora. Kalau untuk ambune apa? Kuat. Nah, gremeng loh, kecuali kayak ikhlas. Saya sekali gremeng, tak lapor pangeran belum lebih suara. Protes lagi lebih suara, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap kalau gue nih jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar lah, sementing orang razino. Orang usah mau ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi kanjeng Nabi malah aneh. Bareng perang Badar, sahabat do gremeng malah menghentikan ini. Hada masra'u Abi Jahal wa hada masra'u Qadla itu disebut situ-situ. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Dari sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo. Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahli. Napa? Masra'u napa? Abi Jahli. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ning dinggon canom ku penting. Nggih kalau balik-balik canom itu penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah itu jamake napa? Fata. Canom itu penting. Ya sak menit-menit ku jek enom. Cek brewok cek muat. Sayangi sunah Rasulullah dene juga brewok itu orang juga apale Quran. Iku perang iku wong Ansor Mas, iku wong enom-enom. Lan canom iku ten. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha ning Indonesia masyhur dulur lah nak wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man lek sing jenenge Abu Jahal sing iki. Tak kok ya, tapi kok Abu Jahal. Balagoni annahu yasifu Rasulullah kada wa kada wa yudi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi jare Abu Jahal. Aku ben terus fawwa in lagi itu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran cara dene tarung wijal kira-kira ya kalah. Ditutup nabi sapa? Abdul bin Mas'ud. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adabun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk
Nah, lah ya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok itu jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijah ngono. Paham kok? Itu sampai sak mati ini sak tempatnya nanti Abu Jahal belinya ini itu disebut. Iku kan gini. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'ilahillah. Nah Allah bi nafsi. Dadi mulane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia so ini ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi lan Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalilnya apa? Manggal dia so indahu tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karuan. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras kowe Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Tiga pidato be Tuhan. Tok akeh. Saya kelas nol tenang. Kau. Gue receh. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya iki ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini biiznihi. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis pateni buang ya buang cara begitu. Ya sudah dia seneng mesti buang. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Nggih. Ayo gampang ono sing bantu ora gampang. Paham? Paham. Ya jadi paham ora buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Itu disebut apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Ibu Jawa terus menghentikan fa'innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu to, Gus. Wong malaikat mati kowe nggo qosah, nggawa kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data base sing wong mati ku sapa? Mlaku paten ijek pidato jus ya. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat juga kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu ning gone India. Misalnya loh, kira rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman ning Palestina. Ya kroni lah melok sowan, melok nang. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubalek iki kok ning kene. Padahal prosedure iku tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamu deh kok dipentelengi piye. Saibul Fadilah apa? Pentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye?
Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tohar ora paham tuh. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemanusan. Akhirnya Toha itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemanusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, barang roh Israel wedi. Balik lah wedi tuh. Nanti Israel wedi, balik lah tetap wedi. Wah akhirnya orang berhubung kerani. Niku ya Nabi Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya mau roti. India. Wah dia seneng Israel. Sajarnya wis kesusu apa dijabat nih kono tapi kan nggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah Tuhan kemudian lanjut lagi. Pas. Langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya pada peristiwa itu Israel takoi, lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong iki kan mendateng India kok tiyange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penerangan kula iskal. Terus camau mati takoki Israel. Menak karo dene ki lha apa yo terbang ning dia. Kula wedi. Dari setoroke awor aku aman. Karena standarnya kan neng. Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa matar di nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah versus bagian barang tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami gong ya jelas ya. Oh pinternya sajane ngaji perayu sah ya. Sudah pinter no. Lha kula direncana ikan 2 minggu, sesuai sak wulan, sesuai 3 wulan. Mergo wis pil kok. Wis pinter. Tuh dadi poso sekolah kan ono khatame apa. Iki apa-apa, mahasiswa piro 4 tahun ya. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wongune ra pinter-pinter sini-sini kok. Ku sing goblok gurune apa muridé. Di murid goblok kadang-kadang salah guru deh loh. Iya oleh mulai ngajar. Khatam malah nggak khatam. Kadang orang khatam sudah mati. Teng Jogja santri kula sing mati ya kadang jeneng saya. Ono sing ngaji 20 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit. Gus kula koyo wis mati Gus, tapi aku murid. So nanti akhirat tak aku. Jadi jelas saja nih gampang kok ngaji itu gampang ya. Tapi wow syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila segen fasihun apa. Setar wong maknani layak alamu wa illahu terus ketangkeman tok binti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau tuh utek tem ngono. Maksudnya itu ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengertikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Surat jin fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha jelas ya. Yo jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca Bukhari ora. Nah khataman aku sering do tahu. Nang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Salat Surabaya. Mapal tanggalnya khatam.
Cara kula ra mutu, ngaji niku ora mutu. Kok mutu. Cuma di bang ra ngaji ya kok ngaji. Sholawatan ngoten kuwi lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Sholawatan ya sing eling Nabi, diwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi timbang ra jawab ya ta elek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Soleh. Lafate piye ora jelas. Ora jelas ya kan. Iku piye jek lafate piye bahasa iki. Sing biasa nyenggai. Piye nek sing biasa wae. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Seruwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum, wis ora wong bulet mesti maklum. Ora kiwus pokoke bil mukminina raufur rahim sake welas ya rong ora jelas ora apa-apa itu piye men. Sekarang Nabi ketemu wong desa nguyone masjid dibar. Iya bener kok wong desa. Waras sahabat do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lare wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat omong-omong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan daleme putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kula saking mriki lebih. Sahabat-sahabat sing muni-muni kan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk, salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi bareng bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi rene, "Jom, wong desa jam inna hadhi salat munajatun wa musafatun wa salat itu berbisikan ambek pangeran." Dadi salat iku hubungane mbek pangeran. Ya mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suku via kalamun adamiyun berhubung salat iku momen omongan mbek pangeran ya ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung gede malah golek muni. Yo ngono nak ngajari rokok kuwi. Dadi waktu itu dipek menang. Pawa wa ma wajadtu mualliman ahsana min rasulillah. Pawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu muallim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak ora koyo iku. Dadi wong desa gare batin ora wasep. Jadi Nabi ku kayak apa? Dia oleh ngistilahna salat itu sederhana. Indah di salat munajat. Salat itu cuma omong-omongane ku mbek pangeran wae. Ya ora usah omongan mbek liyane. Nah sing terus ulama fikih berdebat ini. Nah iki senengane wong-wong ekstrim. Kan enggak ada riwayat orang tadi disuruh qada. Itu sedebat. Qada enggak. Nah wong kaya aku kan wong moderat. Cek ora ana riwayat kon qada. Wong kok ribu ahdin bil Islam. Lah jarang fikih wajib qada. Lah kowe nabi tapi ora ana riwayat qada kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngadani sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi itu parah mas, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong
Wong Arabi. Itu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir. Tapi karepe akeh. Sunane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Karepe. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibarno. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa dekne tau bayar pajak. Dia ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lagi ini sekadung kiai, ya ngono kan gak pantes. Sampai men protes pemerintah lho bayar pajak kok. Amen apa? Sarane rusak. Protes. Pantes protes sak kula di mobil bayar pajak terus. Nah gue protes atas nama apa? Sepeda motor meblong. Kok kirim pengratan elek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi wis sampe. Wis untung, wis sing syukur ora usah kecangkeman. Meskipun blonge ora kok colongan, Mas, kok pedotan. Ngono apal kabeh. Ini Pak Indonesia ngono kok. Iku cara polisi tegas iku gak sedeng Mas kantor polisi. Mboten. Gak sedeng ya? Kawat. Sedeng. Sa Indonesia apa? Saya. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir ngaji, iku sekunane kuno. Tapi pantes kok. Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho donya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Sing bakas iku engko sing penting iki sih. Lah Nabi wong asline rapati berkenan tapi wong Nabi kadung ngapian. Tapi tetap rapati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa atau kon ngendhalekno napa bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sama koron siang. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman dari Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dekne lughatan minta hujan. Gak perlu sholat. Ya makanya Nabi kan ra perlu ngono wis mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Bewe sebebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak, salat istisqa ngenteni diitung iku wis wae jadi dalwi kan, nang wae iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo macane cara falak wis wae apa? Dadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake jenenge. Nah kula jarang ate istisqa nganti. Bukan karena benci ndak ya Ibang Ramadi sen sareng. Terus kadang-kadang Allah ge kering panjang itu ya hukuman, kadang ya rezekeni. Pangeran ben ngono pangeran kadang. Kula nate temriki kekeringan tuku banyu. Pancen ya rezekine bakul. Diwil gawat. Ya tapi ini juga mboten donga kekeringan mboten biasa wae. Maksudnya pangeran ora sapa atur. Musik dedo nyapa atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah akhirnya udan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang adab, apa piye kok malah udan nganti seminggu. Mati yo, sapine malah katut banjir. Lu moro iki yo ora kok sak malam ning ngene ya Rasulullah, kula kan
udan ku ben sampeyan iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebadi. Malah nyalano meneh iki. Desa. Oh, sing desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wa ala alaina Allahumma alal akam wal awja wal asyar wa Nabi. Ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan. Udan itu dikongkon. Iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali. Nurut. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu bisa ngelola emosi ini. Bisa. Sahabat dia ngerti, wah Nabi kemarin donga rapati berkenan. Mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wah iki bahaya iki. Mung desa gak malah diparani nek suwante. Halakatil amwal sakniki gara kuwas. Nuto ya nuto. Habis kena berduwi resah. Ampun. Semua ayat al-arabu asadu kufra wa nifaqan musliman. Wong desa iku pantese wangkok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Misale wong ape matun terus dasinan. Biasa pangeran ngersano. Keteling-eling. Kula suwun nek ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi yang mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita akhir zaman ini ku sidik ulama ya itu orang malah terus no. Itu fakta loh. Fakta. Banget fakta nih orang mau fakta banget fakta. Mungkin jatuh orang jam kok sing dadi ilmu orang menit. Liane ku diagel kabeh. Ono Mas. Dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% itu apik 5%. Apa teman? Kak biasa nih pidato orang jam. Saya mau merbuk lho, orang saya mau ngalim lho maksudnya sing. Kalau ngalim karuan iso orang jam ya ilmu kabeh. Nek mau merbuk pirang-pirang kok betul? Oh, aku bisa sensitif. Gak sopan murid juga. Akhlaknya juga. Arabi yo. Jadi wong desa mulai dhisik kono. Malaikat wis ngadepi wong desa iki seru wae bagus. Wis tapi pangeran gawe. Jadi mawon. Mulane ana pepatah ning arep man beda Jawa. Agar wong desa iku angkot. Wah. Ya angel kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rito sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya. Mereka itu punya mainstream berpikir wis rodok kota. Nah, saking kotane itu padahal ya wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan go kangkang siapa saja. Santri-santri sing seneng aku seneng dia. Sowan Nabi nek salam Nabi rahmat itu tersinggung tenan. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, seorang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji rong jam ning majelis mosok kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning gede, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wara'ul hujurat aktsaruhum la yaqin.
Allah juga sampai walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan nggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nganteni bapak ngaji. Keluarga sudah fair, tapi kadang tamu tidak fair. Ketika sudah pulang kan Kerja. Lah iya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji gak di. Loh, betul, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja gak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja, saya kerja di UI, ya ngaji macam-macam. Enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan enggak fair kan? Misalnya kadang nuruti marep. Aku badi sowan teng naruhan. Nek ngene Yogyakarta ketemu malah ada naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pangeran, sing ngandani pangeran ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada ramut tumerdui aku. Inna zamana sinun wa mathana zinun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane kanggo teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi ngetokno nabi tenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini. Zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zamana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun, jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar menjawab zaka Allah. Nah Allah nak muji tenang. Nak kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih ora usah peduli kok sing muji atau sing kritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan nek sing kritik pangeran. Ngritik perso biarno. Ini harus aturan main itu harus jelas. Zaka Allah. Jadi sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini. Muhammad, kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam, kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau kayak ada makmum, kamu tidak jadi imam loh. Biasanya santri ya demo. Kalau saya ada santri, kamu tidak jadi kiai. Sesuai sing udang hafid-hafid, kalau tidak tahu udang tidak di duit loh. Wah ya kacau nanti terus-terus. Meskipun tenan mas. Kowe sing ngundang tuh ae ngono. Jangan macem-macem lho kowe. Rata sangone ra urip. Wah, bisa panjang kalau ini dituruti kan. Panjang. Kok sing wedok ngono. Ora tak kei lho niku. Kamu tuh ada gelar rata kei lho. Wah, ya repot ngono kabeh. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duka. Dan itu diceritakan di surat Hujurat gitu. Di surat Hujurat yamununa alaika aslam. Allah duka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wah kira Islam lah, rasa bukas-bukas Islam dari pengen. Timbang ngel wong kamane. Kembangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti iki sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk Mulane wong sing ngerti etika, ya jangan wong gedhe wis alamat desa lah, tapi utek ora usah desa. Alamate wis sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis.
Pinggir greng. Tapi uteknya ora usah kota. Oke kota. Ahlul hadharah di peradaban apa? Peradaban. Ben wong udah aturan. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak jadi. Masa setelah dia di keluarga maksudnya biar fair itu apa? Biar orang itu kulino duwe etika. Terus aku punya teman akrab banyak itu dolan ya. Nyari jam yang benar-benar aman. Iya. Saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah ini. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik. Kalau ke dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak ya. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya karena tadi. Ngomongnya wong awam, kadang lagi debat urusan utang di bojone assalamualaikum. Sik kok terus no. Tukaran no dia kok. Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi ya tetap silaturahmi, tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah itu wae wong nyapu aja, awan wae kaya lula. Sore ya misalnya setengah 5 wajar atau bar maghrib. Itu malah wong do mulai dari bojone itu bagus itu untuk pertemanan. Golek jam sing memang para suami sudah dari bojone. Itu apik kok. Ajang silaturahim. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngrasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabi ini sampai seperti itu. Ya mununa alaika anas. Lu kacau nak wong nutut hae kabeh ya kacau. Aduh aku ora dipertuhi. Lah sing ngongkon ya sapa? Mesti nak golek ilmu saja latih ikhlas napa? Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kulino ikhlas itu bahaya. Kedepan bagi agama ini tak rewangnya ada kemulang juga turu omongan de bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajiru Allah wa wafani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa ta'ala titik. Ya qaumin tabi'ul mursalin sebut ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta upah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora upah. Dene terus wedi wah bahaya ya. Ora mesti nak dikai yo oleh. Manarep. Oh terus ke wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eleng-eleng apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya, minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika mafatihul ghaib lalu kunci itu punya akibat apa? Menjadi kuasa apa menjadi tahu? Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau tahu? Nah kira ulama mesti ratau mikir. Aku yakin ratau mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kok cate Kang Tenimu ini Ibu Budi tapi apa ngono daripada orang ahli tafsir tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu aduk jujur ngene iki bagus napa
Ya eling-eling ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamuha illahu bi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu nafsi. Tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu tahunya nabi itu diiklami karena dinger. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya ngerti. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah di Medina. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu orang Mekah rapati kenal jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga la taftahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ard min masyariqiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliya ummati kada wa kada zuwiya li al-ardu fara'aitu mulka ummati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Harus maca malikan adudan. Khalifah yang normal sing dengan tanda kutip berhak ngatas namakno penggantiku itu mau periode ini pinten 30 tahun delalah. Pas dihitung Sayyid Hasan itu sentek. Paham gue sampai terakhir pinten Sayyid Hasan itu. Bariku semayaku numulkan adudan. Harus maca malikan bariku wis anane raja sing tukang menggi gitu. Manane wis ora sah mengatasnamakan diri khalifatu rasulillah. Ya wis malane kula setuju istilah raja wae. Kemuliaan nambarane khalifatu rasulillah. Sing pantes gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyid Hasan. Ya niki sanggep bae raja. Napa? Pemene mbok arani khalifatullah pranata agama kedhuwuran maksudnya iku malah kedhuwuran. Maksudnya raja niku malah luwih aman. Luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalanan jajal ini pengganti Gus Bas sing ra ikhlas akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Ke jajal buka di Bojonegoro pengganti Gus Bas. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas umpamane iki pengganti Rasulullah. Boyo mikir. Soalnya sarane wae mubalek kan luwih ikhlas, wong kan luwih ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti Gus Bas. Wah, sensitif. Bayang no terus ana gelar khalifatu Rasul. Mulai Umar itu unik. Umar itu sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino, tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar pancen wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi moh dadi wong ino iku Umar. Mulane ketika dekne iku ora anak Abu Bakar Khalifatur Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana sinta, sifatnya begitu baik mirip Rasulullah. Jika sahabat semua manggil ya Khalifata Rasulullah, aku gak. Tapi nang ngono Khalifatu Abu Bakar yo Amirul Mukminin. Dadi aku Umar iku unik. Kon mengni Khalifatu Rasulullah kedhuwuren. Muni Khalifah kan moh. Ngopi padha kancane cah soso. Alne karo Jawa ngenyek wong mosok. Akhirnya tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetep keren, no?
Utsman nak ngerasa Amir keduren balik khalifatu Rasulillah. Ali ya balik khalifatu Rasulillah. Nah, sekian gini dengan itu balik. 6 menit tukang pidato kasaran udah. Wong drengki ya, nasi muni tukang pidato kasaran. Pidato citu kamu itu pagi. Wong muni tukang gigi tapi enak. Iku hasutan muni sebenarnya. Hasutan nih, kalau muni tukang pidato. Balik kan? Balik itu mulai tukang beda tuh, gak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuwasa. Saiki. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Apa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarin sampai asar. Jadi rumah tenan ini. Kalau rapat sekedap teng sarang, 30 menit. Mergo sing rapat padha pintere cepet putus. Rapat gue coba tos, padha ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disental wong kaget kagak utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rapi, sensitif. Nah, ini penting ya. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Muka-muka Pak sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisiwatil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas, itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi ghatil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi, saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah menghentikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya
diulang aja, sengurut saja misalnya apa wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa waladi jazaa amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat kul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul ara'aitakum in atakum adabuhu kul ara'aitum in atakum, itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa?